Dalam nama Tuhan Yesus, hamba-Mu memberkati kawanan domba-Mu, sidang jemaat-Mu, umat tebusan-Mu yang telah Engkau himpun menjadi satu kawanan domba di GPDI Villa Melatibas Tomorrow Tots yang ada. Yoel pasalnya yang pertama, ayatnya yang kedua tertulis demikian. Dengarlah ini hai para tua-tua, pasanglah telinga hai seluruh penduduk negeri. Pernahkah terjadi seperti ini dalam zamanmu atau dalam zaman nenek moyangmu? Ceritakanlah tentang itu kepada anak-anakmu, dan biarlah anak-anakmu menceritakannya kepada anak-anak mereka, dan anak-anak mereka kepada anak-anak yang kemudian. Apa yang ditinggalkan belalang pengerip telah dimakan belalang pindahan. Apa yang ditinggalkan belalang pindahan telah dimakan belalang pelompat. Apa yang ditinggalkan belalang pelompat telah dimakan belalang pelahap. Saudara kasih Tuhan, mari ceritakan itu. Karena apa, saudara? Karena hal ini sangat penting. Kalau kita saudara mengerti jalur kisah daripada firman Allah ini, maka kita tahu bahwa ini harus diestafetkan, ini harus diajar, ini harus diberikan pengetahuan bagi anak-anak kita menceritakannya kepada anak-anaknya, dan anak-anaknya lagi menceritakannya kepada angkatan yang kemudian. Saudara, apa yang terjadi? Belalang. Ada 4 belalang di sini dikatakan. Yang pertama adalah belalang pengerip. Yang kedua adalah belalang pindahan. Yang ketiga adalah belalang pelompat. Dan yang keempat adalah belalang pelahap. Saudara, apa yang dimakan oleh mereka, saudaraku, adalah firman Allah. Kuasa firman, hikmat Tuhan, semuanya saudara dijalani dan sudah terjadi, saudaraku. Oleh karena itu kita harus saudaraku menceritakannya kepada anak-anak kita. Kenapa? Karena 4 belalang ini saudaraku sudah bekerja dan sudah melalap habis segala sesuatunya dengan apa yang Tuhan berikan kepada gereja, yaitu firman, urapan, hikmat, kuasa, kasih. Saudaraku, kita tahu semua saudara, akibat daripada semuanya saudaraku sangat saudara berjalan dan saudaraku terjadi terus saudaraku, terulang-ulang sampai zaman kita. Bahkan mungkin saudaraku sampai zaman saudara, apa yang akan terjadi saya tidak tahu saudaraku, tetapi saya ingin katakan bahwa 4 belalang ini saudara membuat porak-poranda firman Allah dengan kasih dan kuasanya, sehingga mengakibatkan Maleakhi pasalnya yang ketiga. Kitab Maleakhi pasalnya yang ketiga Kitab Maleakhi pasalnya yang ketiga, kita baca ayatnya yang ke-6. Bahwasanya aku Tuhan tidak berubah, dan kamu Bani Yakub tidak akan lenyap. Sejak zaman nenek moyangmu kamu telah menyimpang dari ketetapanku dan tidak memeliharanya, kembalilah kepadaku. Maka aku akan kembali kepadamu, firman Tuhan semesta alam. Tetapi kamu berkata, dengan cara bagaimanakah kami harus kembali? Bolehkah manusia menipu Allah? Namun kamu menipu aku. Tetapi kamu berkata, dengan cara bagaimanakah kami menipu engkau? Mengenai persembahan persepuluhan dan persembahan khusus, kamu telah kena kutuk, tetapi kamu masih menipu aku. Ya, karena kamu seluruh bangsa. Bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbenaran, supaya ada persediaan makanan dan rumahku, dan ujilah aku, firman Tuhan semesta alam. Apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan? Aku akan menghardik bagimu belalang pelahap, supaya jangan dihabisinya hasil tanahmu, dan supaya jangan pohon anggur di padang tidak berbuah bagimu, firman Tuhan semesta alam. Saudara, kita di sini bahwa akibat dari saudara pohon firman Allah, saudara, pohon kasih, pohon kuasa yang dinyatakan kepada bangsa Israel, saudara, dan kepada gereja mula-mula, saudara, semuanya diporak-poranda oleh 4 belalang yang ada. Dan efeknya saudara, sampai saudara berjalan terus, saudara, sehingga dengan dihancurkannya, diporak-porandakan yang firman Allah, maka orang Kristen saudara berani melakukan menipu Tuhan, bahkan dikatakan merampok Tuhan,
Sehingga saudara, tidak sedikit saudaraku, tidak sedikit orang-orang Kristen saudara, karena melakukan firman ini yang disampaikan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab dengan segala satunya, sehingga saudara, banyak orang saudaraku, orang Kristen yang hidupnya porak-poranda. Karena apa? Karena termakan dengan firman Allah saudaraku yang dengan tanda kutip yang ada, sehingga saudara belalang saudara menghabiskan segala satunya, sehingga apapun yang dikerjakannya saudaraku itu tidak berhasil. Nah saudara Tuhan, sehingga di dalam Hakim-Hakim pasalnya yang ke-6, Hakim-Hakim pasalnya yang ke-6, kita membaca ayatnya yang pertama. Tetapi orang Israel melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, sebab itu Tuhan menyerahkan mereka ke dalam tangan orang Midian 7 tahun lamanya. Dan selama itu orang Midian berkuasa atas orang Israel. Karena takutnya kepada orang Midian itu, maka orang Israel membuat tempat-tempat perlindungan di pegunungan, yakni goa-goa dan kubu-kubu. Setiap kali orang Israel selesai menabur, datanglah orang Midian, orang Amalek dan orang dari sebelah timur, lalu maju mendatangi mereka. Berkemalah orang-orang itu di daerah mereka dan memusnahkan hasil tanah itu sampai ke dekat Gaza, dan tidak meninggalkan bahan makanan apapun di Israel, juga domba atau lembu atau keledai pun tidak, sebab orang-orang itu datang dengan maju dengan ternaknya dan kemahnya, dan dengan datangnya itu berbanyak-banyak seperti belalang. Orang-orangnya dan unta-untanya tidak terhitung banyaknya, sekalian datang ke negeri ini untuk memusnahkannya. Sehingga orang Israel menjadi sangat melarat oleh perbuatan orang Midian itu. Lalu berserulah orang Israel kepada Tuhan. Saudara kasih Tuhan, kita di sini. Akibat saudaraku dari Yoel pasal 1, saudaraku, datang sampai kepada gereja saudaraku dalam Maleakhi pasal 3. Saudaraku. Dan contohnya dikatakan dalam kitab Hakim-Hakim, bagaimana orang Israel menabur saudaraku. Ketika mereka saudaraku ingin menuai saudaraku, maka datang orang Midian saudaraku menghancurkan apapun yang dimiliki. Sehingga dikatakan bahwa ketika mereka menabur ingin menuai saudaraku, datang orang Midian saudara, sehingga mereka sangat miskin, mereka sangat melarat. Saudara kasih Tuhan, ini akibat apa? Dari firman Allah saudaraku yang diabaikan. Dan saudara Tuhan, sehingga saudaraku belalang saudara Tuhan datang untuk menghabiskan apa yang harus dipanen oleh mereka, apa yang harus diterima oleh mereka. Karena apa? Karena pelanggaran firman Allah. Saudara, dan ini saudaraku, kalau kita tidak waspada saudaraku, maka dalam kitab Wahyu pasalnya yang ke-9, dalam kitab Wahyu pasalnya yang ke-9, kita dapatkan di sini bahwa kitab Wahyu pasal 9 ayatnya yang pertama. Lalu malaikat kelima meniup sangkakalanya, dan aku melihat sebuah bintang yang jatuh dari langit seperti di atas bumi, dan kepadanya diberikan anak kunci lubang jurang maut. Maka dibukanyalah pintu gerbang jurang maut itu. Lalu naiklah asap dari lubang itu bagaikan asap tanur besar, dan matahari dan angkasa menjadi gelap oleh asap lubang itu. Dan dari asap itu keluarlah belalang-belalang ke atas bumi, dan kepada mereka diberikan kuasa sama seperti kuasa kalajengking di bumi. Dan kepada mereka dipesankan supaya jangan merusakkan rumput-rumput di bumi atau tumbuh-tumbuhan di laut, atau tumbuhan ataupun pohon-pohon, melainkan hanya manusia yang tidak memakai meterai Allah di dahi. Dan mereka diperkenankan bukan untuk membunuh manusia, melainkan hanya untuk menyiksa mereka seperti siksaan kalajengking, menyiksa mereka 5 bulan lamanya, dan siksaan itu seperti siksaan kalajengking apabila ia menyengat manusia. Nah saudara Tuhan, kita lihat di sini bahwa sangkakala yang kelima, setelah gereja yang sempurna disingkirkan di padang gurun, saudaraku, maka datanglah sangkakala yang kelima, dan sangkakala yang kelima, saudaraku,
dikatakan keluarlah dari lubang jurumara itu siapa itu? Belalang-belalang. Dan sengatannya dikatakan seperti kalajengking untuk membunuh. Tidak, saudaraku. Selama 5 bulan saudara, mereka saudaraku akan mengejar saudara Tuhan, akan mencari orang-orang Kristen yang tertinggal karena tidak memiliki ukuran Kristus. Nah, saudara kasih Tuhan, kita lihat di sini bahwa akibat dari Yoel sampai kepada Maleaki, sampai kepada hakim-hakim, dan akan nanti terjadi saudaraku adalah sampai kepada zaman saudara Tuhan, gereja sudah disingkirkan karena menjadi gereja yang sempurna. Mari saudara, saya tidak punya waktu panjang untuk menjelaskan kepada saudara, tetapi percayalah saudara, inilah firman Allah yang datang kepada kita, dan saya yakin dan percaya bahwa Tuhan tidak menghendaki hal itu terjadi dalam hidup kita, tapi kita boleh menuai sesuatu yang luar biasa karena kita tetap mempertahankan kebenaran firman Tuhan. Dalam nama Yesus kita datang pada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, hamba-Mu serahkan dalam tangan-Mu. Berkat-Mu atas kami semua yang ada, pertolongan-Mu atas kami semua yang ada, hikmat-Mu atas kami semua yang ada, sehingga kami boleh Tuhan menjadi pembuat Tuhan kebenaran-kebenaran yang akan Tuhan menjadikan semua itu bagi umat-umat-Mu. Terpujilah Engkau kekal selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Tetap semangat, jangan kendor.